SSB Uni adalah sekolah sepak bola tertua di Indonesia. SSB yang berasal dari kota Bandung ini juga menjadi salah satu peserta lama di Liga Top Skor. SSB Uni pun memiliki sejarah panjang karena mereka sudah berdiri di zaman Belanda dan hingga sampai saat ini masih eksis berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, SSB yang didirikan oleh para pelajar kota Bandung pada abad ke-19 ini juga mampu melahirkan legenda-legenda sepak bola tanah air. Dan inilah dia, SSB Uni Bandung. Halo Bosingers, balik lagi di konten YouTube-nya Liga Top Skor bersama saya Nizar Galang dan rekan saya Sumargo Pangestu. Itu dia. Dan kali ini kita akan mereview lagi salah satu SSB yang berada di mana? Di Kota Kembang, Bandung. Itu dia. Tepatnya di Batu Raden, yaitu Uni. Ya, kita sekarang udah di depan ya, di area masuk home base dari Uni. Yang saat ini mereka tuh lihat siswa-siswanya sudah mulai berlatih dari pagi. Jam berapa nih, Go? Ini sekitar jam pagi lah, pokoknya lah di sinilah masih pagi. Sangat. Kita ini kedinginan. Kedinginan sebener. Go, boleh tahu nggak sih Uni itu ada panjangannya nggak sih? Apa salah satu SSB? Setahu gua itu Uni itu dari bahasa Belanda ya. It's spanning, nah in spanning. Nah, itu artinya dia. Apaan tuh? Ya, itu dari bahasa Belanda. Uni. Keren. Keren banget kan? Keren. Artinya apa, Go? Artinya bersenang-senang setelah bekerja keras. Oh iya. Itu dia artinya, setelah saya contek itu dia artinya. Go, Uni ini katanya SSB terlama, emang bener? SSB terlama, iya betul. Oh gitu? Mereka ini berdiri sejak 1903. Bayangin, 1903 bro. Indonesia masih dijajah? Iya bro. Udah berdiri? Makanya namanya dari bahasa Belanda kan tadi kepanjangannya. Kalau di Liga Top Skor sendiri, Uni gimana, Go? Kalau di Liga Top Skor sendiri, Uni ini merupakan salah satu peserta yang paling lama, Zar. Senior? Iya, paling senior lah istilahnya gitu. Salah satu yang senior juga. Paling lama mengikuti kompetisi Liga Top Skor sejak 2011. Gila. Sejak 2011, sejak pertama kan mungkin ya Liga Top Skor tuh baru-baru mulai menggelar kompetisi. Iya. Mereka udah ikut berkompetisi. Keren banget kan? Keren. Kayaknya menarik juga nih, Go. Kita lihat-lihat nih kegiatan-kegiatan apa aja gitu mungkin dari Uni. Sebelum kita ke belakang nih, ada apa nih? Aktivitas mereka, pemain-pemain jebolan dari Uni. Ada juga pemain jebolan profesional. Ada dong. Ini. Ada. Lupa, siapa aja itu, Go? Pemain-pemainnya, Go? Ada Ahmad Maulana. Ya, Ahmad Maulana tuh kemarin pernah bermain di Timnas U20. Sekarang di Arema dia juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Terus ada juga Gian Zola. Gian Zola, bener. Kakak dari Beckham Putra. Keren kan? Keren. Main jebolan dari Uni yang waktu itu berkompetisi Liga Top Skor. Pelatihnya siapa kira-kira nih ya? Nah, itu dia. Makanya kita mau lihat-lihat dulu nih. Tuh, anak-anak udah pada latihan. Program latihannya seperti apa? Terus fasilitasnya mungkin nanti kayak gimana ya? Betul. Bisa menciptakan pemain yang bagus gitu. Betul banget. Buat Indonesia. Udahlah, jangan lama-lama lah. Penasaran. Gas. Lapangan ini guys, keren. Kok enak banget kayaknya ya. Gatel pengen main kaki. Iya. Lapangannya bagus banget. Parah. Iya, sintetis, besar juga lagi. Iya. Tuh lihat tuh. Tapi ini kayaknya kelompok umurnya juga banyak juga yang latihan ya, Gue. Kayaknya ini yang usia yang kecil-kecil itu ya, aja. Dari usia grassroots, usia 8 tahun kayaknya ini ya. Lihat tuh. Wah, gila. Ngobrol-ngobrol kali ya sama orang tuanya kali? Iya, ini banyak juga nih. Kita lihat orang tua yang pada nganter siswa-siswanya nih untuk latihan. Anaknya? Iya. Siswanya anaknya? Iya, anaknya. Anaknya, salah, maaf ya Bang. Anaknya. Coba ngobrol-ngobrol. Ya, oke, siap. Yuk kita samperin. Ini aja nih, Niklet. Halo Mas, boleh berdiri? Boleh. Iya, siap. Lagi ngapain nih? Lagi lihat anak main. Lihat anak. Siapa namanya? Namanya Kenzo. Kenzo. Oke. Usia berapa? Sekarang 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Udah lama Mas? Anaknya berlatih di Uni Bandung ini? Kurang lebih baru sih, karena baru sebulanan kira-kira. Sebulan lebih di sini.
Oke, siap. Alasannya kenapa Mas mau memilih ya tim dari Uni? Yang pertama, memang dari segi fasilitas bagus ya Iya. di Uni. Kita lihat juga dari segi lapangan sudah pakai rumput sintetis. Terus dari segi pelatih pun bagus, melatih anak-anaknya lebih agresif, lebih tahu kompetensi anaknya seperti apa gitu. Jadi apa anak ini jadi kiper atau anak ini jadi back. Jadi dari segi fasilitas plus pelatih SDM pun bagus gitu. Zar? Oi, Gak afdol juga nih kalau kita nggak tanya-tanya pemain. iya anak-anak yang lagi latihan Iya, kan? iya, iya. Tuh lihat. Seru banget ya. Coba yuk tanya-tanya yuk, ngobrol. Ah, itu dia tuh Jar, ada yang lagi latihan. Oke, belum. Iya, ada yang lagi istirahat tuh. Iya. Kita tanya-tanya dulu yuk. Awas kegebok kok. Halo guys. Halo. Main. Nonton apaan? Nonton bola. Sip deh. Kamu usia berapa sih pada? 2012. Hah? 2012. 2000? Sekarang 11. 11 tahun. Oh, masih 10. Senang nggak latihan di Uni Bandung? Senang. Tenang, yang bener. Ya. Ini hari ini latihan apa nih? Latihan apa nih hari ini? Game. Game? Ya. Uji coba. Ya, uji coba. Oh, ini uji coba tahun 2011. Kamu 2012, uji coba tahun 2011 gitu. Menang nggak nih? Oh, menang nggak tuh? Menang. Menang. Menang berapa nih? 8-0. Wih, banyak banget skornya. Ini berarti kamu satu tim nih sampai sana? Iya. Iya. Sama yang itu, Yang mana? yang di situ. Kamu cita-cita apa namanya? Idolanya siapa? Idolanya pemain bola. Kamu namanya siapa dulu? Hah? Namanya siapa? Messi. Kamu namanya siapa? Arkana. 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 Idolanya Messi. Kalau yang di Indonesia lah, jangan di luar Indonesia. Asnawi ya, Bu? Kamu Asnawi. Wih, berarti kamu Sama main. Asnawi. Asnawi juga. Asnawi. Kamu main di posisi apa? Di penyerang. Oh, penyerang. Kamu jangan main bola nggak ada posisinya nih. Kamu nanya temen. Nanti posisi Penyerang, kamu penyerang. Oh, kalau kamu apa posisinya? Kamu siapa namanya? Regan. Regan. Oh, Regan. Oke. Dari kapan nih latihan di Uni? Regan dari kapan latihan di Uni? Belum sebulan. Hah? Belum sebulan. Kalau kamu dari kapan di Uni? Dari udah 5 bulanan. 5 bulanan. Oh, udah lama berarti ya. Iya. Seru nggak latihan di sini? Seru. Tadi udah, Pak. Iya, udah. Lupa, Abang. Coba kamu tahu nggak? Tadi kan kamu idolanya Messi. Iya. Iya. Kamu tahu nggak Messi sekarang? Di mana? Tahu. Di mana? Inter Miami. Bener ya? Kalau Asnawi di mana Asnawi? Nggak tahu. Masa nggak tahu pemain idolanya di mana? Oke. Ini kamu semua nih cita-cita apa nih? Masa jadi pilot kok? Iya juga sih. Masa jadi pilot bener. Iya, Kan iya, main iya. bola bisa juga pilot pakai sepatu bola kan. Tahu nggak kakak-kakak kamu sekarang ada yang main bola di Indonesia di profesional siapa coba? Di bola dari Uni tahu nggak? Tahu. Siapa? Hah? Iya. Terus siapa lagi? Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar, siapa lagi? Hah? Beckham Putra. Beckham Putra. Siapa? Bukan. Siapa yuk? Ada Siapa lagi? abangnya Beckham, siapa? Abangnya Beckham. Yan Zola. Ian Zola, betul. Ada lagi pemain yang timnas U20 belum disebutin siapa? Siapa? Kemarin Iya, Ahmad Jumrianto. Waduh. Bukan dong. Ahmad Jumrianto. Ahmadnya bener nih. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Betul itu dia. Bener. Tahu semua ya. Tahu semua. Kakaknya yang udah. Keren. Oke. Adem banget aja. Ada direktur Liga Top Skor. Waduh, Pak Bos. Ngapain di sini lu? Ada direktur Liga Top Skor. Kita jadi nggak enak ini. Makanya. Dipantau kita. Makanya. Jadi dari tadi nih di sini. Biar gue lihat lu kerja lu bener nggak? Izin bos, kita lagi nge-review SSB Uni nih. Iyalah kan tim juara kemarin. Itu dia makanya. Ya udah jalan sana deh. Deh, Oke. bos ya, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi bos. Kaget saya. Ada bos bro.
Oke, boys and girls, pagi ini saya Bung Yuke berada di salah satu home base SSB paling tertua di Indonesia, boleh dibilang bahkan. Didirikan dari tahun 1903. Luar biasa ya. Ini 120 tahun ya. Ini SSB Uni Bandung. Saya nggak perlu jelaskan lebih detail karena bisa dibuka di Google sejarahnya, luar biasa. Dan di sebelah saya ini ada Pak Dedi Sutendi yang notabene adalah kepala sekolah dari Uni Bandung. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa sehat, ya. Ini senior banget, 72 tahun, tapi nggak ada tampang 72 tahun karena selalu di lapangan ya Pak. Ya? Seger terus ya, jadi awet muda. Awet muda. Jadi Pak, sekilas tentang profil Pak Dedi ini, beliau ini juga ternyata dulu pernah di tim nasional Indonesia juga. Tahun berapa itu Pak? Tahun saya mulai berkiprah di PSSI tahun 72 udah ke Iran gitu. 72 Piala Asia tuh Pak. Piala Junior di Teheran. Teheran, luar biasa. Jadi ini beliau ini memang benar-benar salah satu living legend lah yang masih ada saat ini karena angkatan beliau sebagian sudah mendahului ya Pak ya. Iya. Tapi karena beliau ini sangat komitmen sama sepak bola usia muda, bahkan dulu juga pernah di sebagai asistennya Coach Janur, Coach Arkan ya di Persib Bandung. Jadi sudah sangat hafal betul lah tentang dinamika dan juga perkembangan sepak bola di Bandung, bahkan di nasional secara keseluruhan. Ini Pak, dalam konteks ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja Pak tentang bagaimana sekarang Uni Bandung ini bertransformasi menjadi SSB yang lebih modern. Saya katakan lebih modern karena fasilitasnya sekarang kita lihat ini udah lapangan sintetis. Dulu waktu Liga Top Skor pertama main di sini tahun 2012 itu lapangannya masih lapangan rumput bercampur pasir ya Pak? Iya betul. Itu kapan Pak ini lapangan ini mulai diresmikan Pak, lapangan sintetis ini? Lapangan ini selesai itu mulai pemakaian itu bulan Maret. Maret 23. Baru berapa bulan lah kita dari mulai diresmikannya itu. Perlu berapa lama tuh ini proses pembangunannya lapangan ini Pak? Kalau nggak salah itu hampir 8 bulanan lah gitu. Jadi selama proses itu anak-anak latihannya di mana Pak? Latihannya ada yang di luar, ada yang di dalam Pak. Jadi kalau kita usahakan bagaimana kalau umpamanya lagi proses di dalam, yang satu pemanfaatannya kita lapang yang belum dipakai untuk latihan, kita manfaatkan di sini, yang sisanya kita latihannya di luar untuk nyewa. Sementara itu ya. Ini support dari mana Pak? Kerjasama dengan siapa nih Pak? Lapangan ini bisa terbangun? Ini support dari kerjasama dengan Uni Jebret gitu lah Pak, dari Jakarta juga mungkin. Pak Wanandi ya? Pak Wanandi ya. Kalau sebagian pemirsa Liga Top Skor tahu Jebret Media, nah ini salah satu sumbangsihnya kerjasama mereka dengan Uni ya Pak ya? Iya, membangun fasilitas lapangan. Di sini. Jadi sebenarnya ini ada berapa hektar sih Pak luas ini Pak? Kalau nggak salah 1,5 hektar. 1,5 hektar nih ada 2-3 lapangan sebenarnya Pak yang bisa dimanfaatin buat latihan ya Pak. Ini ngomong-ngomong Pak, tuanya udah berapa banyak nih Pak? Ya kalau kita kan mengenai sesuatu kita update terus Pak. Jadi yang kita anggap aktif itu ya sekitar 400-an lah. Itu luar biasa. 400 jadi, luar biasa. 400 itu dari usia mulai dari kelahiran usia 14, 15, 16 itu kelahiran dari 14, 15, 16, 2014, 2015, 2016 itu kita satu grup. Usia 13 itu kita juga bikin satu grup. Usia 12 juga kita bikin satu grup. Usia 11 juga kita bikin satu grup. Usia 10 sampai 11 sampai 12 itu satu grup semua. Jadi pemisahan kelas itu dari usia 2014. Berarti dari usia 6 tahun gitu Pak? Iya, 6 tahun. Luar biasa. Jadi 6, 7, 8, 9 terus tuh Pak ya? Iya, terus yang naik. Paling senior siapa ya Pak? Yang di 2000 sekarang tuh yang sampai 2006, yang sampai 2005. Berarti 18 tahun ya Pak? Iya. Jadi sebagian dari mereka juga kalau mereka berkarir di sini bisa main di Liga 3-nya Uni Iya, Pak? Betul. Kebanyakan yang usia 2005 itu udah di luar semua Pak. Jadi Pak Yusuf udah di luar, mereka main karena untuk liga yang udah diambil sama Pro Elite Akademi. Banyak yang diekspor ke sana ya. Iya.
Ya, untuk sekedar informasi juga buat pemirsa Liga Top Skor, ini dari Uni Bandung ini juga alumni pemain nasionalnya banyak sekali ya. Betul. Termasuk Ada Zola, Zola, Febri yang Febri jelas, Haryadi, terus Dedi Kusnandar, Deddy Kusnandar, ya. ya. Dan yang legend-legend tuh seperti Eka Ramdhani, Iya, sekarang betul, jadi ada. Yang jadi wakil direktur, ya. Wakil direktur tekniknya Boy Jati, Uni Bandung, ada Boy Jati yang sebagai kepala direktur tekniknya Uni Bandung juga. Iya. Itu alumni sini ya Pak ya? betul asli gitu. Luar biasa ya. Itu kan tentu setiap pelatih punya program ya, Betul. punya kalender event yang diikuti. Betul. Itu apa aja Pak yang diikuti Uni secara rutin kompetisi? Ya, yang jelas untuk kita lihat dari event-event yang ada di Jawa Barat dulu, mana terutama untuk event Ascot, yaitu yang di Ascot kompetisi Ascot, terus untuk Aspro-nya juga. Nah, untuk di level yang nasional gitu. Jadi prioritas itu pelatih udah tahu kapan-kapan event-event itu diselenggarakan, dan itu yang harus dipersiapkan, diikuti gitu. Oh, jadi Liga Top Skor termasuk Prioritas dalam kalender. Prioritas ya. Iya. Karena Uni tuh dari tahun pertama Liga Top Skor berdiri 2011, Uni tuh udah berpartisipasi. Terus, jadi iya betul. ini ajang pembinaan ataupun SSB yang sangat komitmen ya di usia grassroots dan luar biasa konsisten. Bahkan sampai kemarin di nasional berhasil menjadi juara ya Pak Uni. Iya Pak? betul, yang Di usia 9. U14-nya ya? Iya. 14-nya ya. Itu gimana Pak? Bapak melihat Liga Top Skor dengan kehadirannya di Indonesia juga, menurut Bapak seperti apa manfaatnya gitu? Jadi kesatu juga adalah harapan kita juga bagaimana kita pemain-pemain kita sampai mana prestasi kita di jenjang nasional. Itulah ya, itu mungkin jalannya adalah di Liga Top Skor, karena Liga Top Skor juga kelihatannya udah diikuti oleh seluruh tim-tim yang bagus lah. Nah, mungkin kalau waktu dulu itu kita Uni hanya ikut karena waktu itu hanya di Jakarta aja. Kita selalu juga mengirimkan. Nah, dengan adanya di daerah-daerah juga, menurut saya itu sudah termasuk satu kemajuan lah ya. Bagaimana dalam ini Liga Top Skor bisa mewadahi kompetisi-kompetisi yang di daerah dulu. Nah, yang nanti tersaringnya nanti di Jakarta kelihatannya itu tim-tim yang memang sudah layak untuk main di Jakarta di nasional. Nah, kalau melihat persaingan Liga Top Skor nasional, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Saya melihat sangat ketat lah ya, gitu ya. Jadi kalau memang persiapan untuk ikut Liga Top Skor, apalagi udah di Jakarta, memang kita harus persiapkan tim itu secara matang, serius, nah, terutama ya karena kita di sana juga menghadapi lawan-lawan yang memang dalam hal ini sudah bagus masalahnya. Sudah mapan itu. Sudah mapan jadinya. Lagi pula mungkin kita bisa belajar dari sana juga kekurangan-kekurangan tim-tim kita ini sebagai evaluasi untuk kedepannya gitu. Nah, harapan Pak Dedi ini untuk Liga Top Skor ke depan apa nih Pak yang diharapkan? Ya mungkin ini masukan aja Pak, dalam hal ini yang selama ini saya tangkap dari mungkin orang tua itu ya, ada apresiasi yang lebih gitu untuk bagi mereka yang tim-tim juara lah Pak ya. Jadinya mungkin jadi bahan pemikiran karena kita bisa dikirim ke luar negeri gitu ya Pak. Nah, itu lebih bagus lagi itu Pak. Siap. Oke, Bos Enggas, kali ini gue sudah bersama Wakil Direktur dari Uni Bandung, Bang Eka Ramdhani ya? Ya. Salah satu idola gue nih. Gue kan kalau main bola gelandang nih kok. Idola gue ini dia dulu. Oke, siap. Ini Wakil Direktur Teknik dari Uni Bandung, Eka Ramdhani. Siapa yang nggak kenal ya kan? Iya, legenda Persib Bandung. Itu dia. Cukup berkesan juga nih bertemu dengan Coach Eka Ramdhani. Ya, ada Coach. Terima kasih Coach, waktunya udah siap, Bang. diluangkan. Oke. Ya. Gue mau sedikit tanya-tanya nih sama Coach Eka Ramdhani terkait program latihan Uni Bandung seperti apa sih Coach? Ya, mungkin untuk yang grassroots ini kita latihan lebih banyak ke latihan teknik ya. Teknik dasar kayak passing, kontrol, terus juga
ball mastery gitu ya, untuk meningkatkan bagaimana punya kemampuan penguasaan bola. Gitu. Jadi kita juga ada istilahnya kalau di sini menu wajib tuh. Ya, ball master gitu. Ball wajib ya. Wajib. Ya. Kalau itu kan mungkin program yang udah yang udah ditetapkan gitu ya. Kalau menjelang turnamen ada program khusus nggak sih dari Uni sendiri? Ya kalau yang grassroots sih nggak ada ya. Kalau yang grassroots nggak ada. Tapi kalau mungkin yang usia sudah menginjak ke 13, 14, 15 tuh ada. Biasanya ada persiapan khusus lah. Terus juga jam latihan juga ditambah. Biasanya mungkin kalau biasa seminggu 3 kali jadi 4 kali atau 5 kali. Banget ya jam tambahan itu. Coach, sedikit diterangkan Coach, ini dari kategori usia berapa aja Coach? Yang hari Minggu ini dari usia mungkin 7 sampai usia yang 12. Ya, dari 7 tahun sampai 12 tahun kalau hari Minggu ya. Yang yachtnya di hari Sabtu. Yacht hari Sabtu. Ya, di Sabtu. Oke, Coach. Nah, Boys and Girls, kita tahu juga Uni Bandung belum lama ini menjuarai Top Score Cup National Championship ya, kategori usia 14 dan runner up di kategori usia 16. Menarik banget, keren banget ya. 2 usia. Gimana Coach menanggapi kemarin Coach bisa juara Coach di Top Score Cup Nasional? Iya, ini memang karena kita di 14 juara regional Bandung ya, terus dapat kesempatan untuk bisa ikut di nasional, dan alhamdulillah yang usia 14 bisa menjuarai di tingkat nasional. Ini pencapaian yang saya pikir perlu diapresiasi oleh manajemen dan juga mungkin oleh rekan-rekan pelatih lain, karena saya lihat juga karena memang ikut juga ke Jakarta sekalian saya juga pegang yang 16 gitu. Dan kita juga sama-sama menginap di penginapan yang sama yang usia 14 itu. Jadi saya juga mengikuti yang 14 juga. Dan lawan-lawan di sana juga karena memang juara di tiap regional, jadi sangat kompetitif sekali gitu. Ya, jadi kita ngerasa pencapaian yang luar biasa. Ada hasil dalam proses latihan, kita bisa menjuarai tingkat nasional, walaupun mungkin ya itu tujuan nomor kesekian lah ya. Yang terpenting kan anak-anak ini ada jam terbang ya, sama menit bermain untuk mereka bisa punya pengalaman nantinya di karir mereka step selanjutnya profesional. Ya, siap Coach. Nah, Coach, ada efek nggak sih Coach untuk Uni Bandung dan anak-anak perihal kemarin juara ya Coach ya? Pasca juara di Top Score Cup Nasional. Ya, saya pikir saya melihat gitu di beberapa SSB bahwa ketika SSB tersebut menjuarai sebuah kompetisi atau turnamen, biasanya mengundang minat anak-anak yang lain untuk ikut masuk di SSB tersebut. Jadi ketika kemarin juga kita berhasil di tingkat nasional ini, ada dampak dari hasil tersebut. Itu ada beberapa siswa-siswa yang memang mendaftar juga untuk bisa bergabung di Uni Bandung. Jar tuh langsung ada penambahan siswa dari Uni Bandung. Saya sebenarnya penasaran kalau soal kalau di sebuah turnamen kompetisi kan pasti pemain harus dibangun mentalnya juga mungkin. Nah, dari SSB sendiri itu termasuk mungkin Coach Eka Ramdhani sendiri, gimana sih membangun mental pemain dari grassroots itu mungkin sampai nanti ke depan bisa bagus gitu? Saya pikir kalau dari grassroots ini kan bagaimana kita sebagai pelatih menimbulkan rasa percaya diri terhadap anak-anak, terus dia percaya bahwa dia mampu. Nah, mungkin itu aja dulu yang kita kasih ke anak-anak ini gitu. Yang terpenting kan dia
antusias ketika kita berlatih, ketika bertanding. Kadang-kadang kan mereka mau bertanding itu kayak ada beban gitu kan. Nah itu kita coba menghilangkan itu gitu. Bangun percaya diri. Nah gitu bagaimana mereka ada antusias ketika bertanding. Itu aja dulu. Oke, baik. Nah, Coach, apakah setiap kompetisi ataupun turnamen yang diikuti oleh Uni targetnya selalu menjuarai atau juara atau seperti apa, Coach? Saya pikir bohong ya kalau setiap pelatih ikut turnamen atau kompetisi tidak ingin timnya itu juara. Tapi kan ada hal yang lebih penting dari itu gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan bakat anak-anak ini tanpa harus mereka juga dapat tekanan terlalu berlebihan dari pelatih maupun dari orang tua gitu. Jadi sebisa mungkin mereka mengikuti turnamen ini mereka senang gembira, tapi juga mereka bisa mengeluarkan hasil dari apa yang dilatih oleh para pelatih. Oke, baik. Mungkin terakhir Coach, pandangan Coach dari kompetisi Liga Top Score sendiri itu menurut Coach Eka gimana sih gitu? Jadi kemarin ada pengalaman saya ikut talent scouting talent scouting tim timnas berapa provinsi itu ya? Usia PSSI ya, Coach ya. Jadi saya melihat bahwa terus ngobrol juga sama orang-orang yang istilahnya berada di lingkaran Aspot atau Asprop daerah-daerah yang saya kunjungin gitu ya. Kan di sana tidak semua Aspot-Aspropnya kompetisi itu berjalan. Jadi saya pikir Top Score ini bisa menjadi tempat untuk pengembangan bakat anak-anak, karena jadi ketika Aspot-Aspropnya mereka tidak berjalan, ada kompetisi Liga Top Score yang bisa anak-anak ini ada kesempatan untuk bisa menunjukkan permainannya gitu. Jadi Top Score ini menjadi ajang memperlihatkan bakat anak-anak lah. Karena kemarin tuh saya juga agak sedikit ada beberapa daerah yang ekspektasi saya bahwa akan banyak anak-anak terpilih untuk bisa ikut seleksi di Jakarta. Tapi ternyata kita kesulitan untuk mencari pemain-pemain yang berbakat. Dan saya ngobrol-ngobrol, ternyata masalahnya ada di kurangnya kompetisi yang digulirkan. Jadi ketika Top Score ini menggulirkan sebuah kompetisi atau turnamen, ini sangat membantu, apalagi yang usia-usia mungkin 16 ke atas ya. Biasanya kan itu kompetisinya udah mulai berkurang tuh. Kalau yang grassroots ini kan kadang-kadang mungkin bisa sebulan sekali mereka ada turnamen. Tapi yang 14, 16, 18 itu yang jarang. Itu jadi saya berterima kasih sekali untuk Top Score karena telah memfasilitasi anak-anak khususnya Uni yang memang kompetisinya sangat jarang gitu. Siap. Dari legenda loh ngomong. Mantep banget. Oke, baik. Siap. Coach, mungkin terakhir dari saya, Coach, di sini juga banyak pemain Uni yang jebol masuk ke timnas ya, Coach ya. Beberapa juga ada Valeron, ada Ahmad Maulana, ada Gianzola juga. Coach Eka Ramdhani juga termasuk dari dulu por Uni ya, Coach ya. Nah, itu resepnya apa sih, Coach? Bisa nih Uni bisa mencetak pemain-pemain yang bisa berkompetisi di profesional dan timnas? Saya pikir ada memang tidak menjadi patokan bahwa mantan pemain timnas atau mantan pemain liga yang berada di lingkungan Uni ini bisa menjadikan pemain-pemain yang dibina ini menjadi pemain profesional. Tapi mungkin itu juga ada efeknya gitu kan. Jadi istilahnya pengalaman yang dulu pernah dilaluin sama kita yang menjadi mantan pemain timnas, mantan pemain Persib gitu ya.
kita coba untuk share sama orang tuanya, sama anaknya bagaimana perjalanan kita untuk bisa sukses di sepak bola. Penting ya, sharing aja pengalaman bisa membentuk karakter pemain. Dari sharing sendiri. Iya. Bagaimana enggak ya, legenda-legenda semua di sana. Coach Boy Jati Asmara juga aja. Iya, bener. Siapa tuh direktur tekniknya Coach Boy Jati. Apalagi kan mantan-mantan yang dulu kayak Kang Yusuf Batia. Oh iya betul. Kang Adeng Hudaya, Kang Heri Kiswanto. Iya, Kang Heri Kiswanto juga. Jadi mereka istilahnya dengan metode sekarang, bagaimana caranya program latihan itu kita kasih ke anak-anak yang memang bisa meningkatkan kemampuannya. Oke. Keren banget ya Jara. Uni Bandung keren banget. Terima kasih nih Coach Eka udah ngasih pengalaman ngasih penjelasan tentang Uni juga. Ada lagi kok yang mau ditanyain? Mantap. Udah cukup kan? Keren banget. Semoga Coach Eka ntar ke depan dapat punya bibit-bibit yang baru lagi ya. Masih ada bibit profesional lagi ya. Timnas juga. Itu dia, amin. Ya itu dia guys, keseruan kami. Saya dan juga Margo tentunya tadi. Betul. Yang sudah keliling-keliling Uni Bandung, visit camp. Apa aja sih yang ada di Uni Bandung dari program latihan segala macam ya. Main games. Ngobrol sama Coach Eka Ramdhani. Wah, seru banget lah. Seru banget visit camp kali ini. Ya udah itu aja. Nanti akan kita kembali lagi mungkin di visit SSB selanjutnya ya gue ya. Iya betul. Dan tetap di Liga Top Score. Dadah.